Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abdullah, saya dari prodi PAI semester 3. Saya akan sedikit menjelaskan tentang teori-teori tentang pendidikan dan pengajaran kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Di sini ada latar belakang dari teori-teori pendidikan itu sejak dimana manusia menghendaki kemajuan dalam kehidupan, dan sejak itulah timbul gagasan untuk melakukan pengalihan dan pengembangan kebudayaan melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan senantiasa menjadi perhatian utama dalam rangka memajukan kehidupan generasi sejalan dengan tuntutan masyarakat. Melihat kegiatan-kegiatan pendidikan Islam di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa pendidikan Islam tersebut telah banyak memainkan perannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, telah terjadi pula dinamika perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu yang strategis dalam dinamika itu adalah masuknya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dan selanjutnya ada teori tentang pendidikan dan pengajaran kaitan dengan pendidikan agama Islam. Jadi teman-teman, apa sih yang disebut dengan pendidikan itu? Pendidikan adalah pembinaan anak bangsa. Semua warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan yang berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila. Atau juga bisa disebut pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, dan pengendalian diri. Nah, sekarang ada pendidikan yang berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila. Seperti apakah sih yang pendidikan yang berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila itu? Yang pertama ada persamaan, dan kedua keseimbangan antara hak dan kewajiban, ketiga kebebasan yang bertanggung jawab, keempat kebebasan berkumpul dan berserikat, yang kelima kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, yang keenam kemanusiaan dan keadilan sosial, dan yang terakhir adalah cita-cita pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Pasal 1, yang dimaksud dengan unsur-unsur pendidikan adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan lain sebagainya. Teori pertama yang harus dibangun adalah teori yang berdasarkan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Dengan demikian, teman-teman, agar tujuan dapat dicapai dengan baik, maka pendidikan memerlukan perencanaan yang matang. Dan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu, teori pengembangan pendidikan dan pengajaran perlu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga pendidikan yang ada sepantasnya memiliki saran dan prasarana yang akomodatif dan memadai untuk mendukung sistem pendidikan dan pengajaran yang modern. Dengan demikian, teori pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan Islam sejalan dengan sistem pendidikan nasional. Karena tidak ada diskriminasi pendidikan sebagaimana madrasah sanawiyah sederajat dengan sekolah menengah pertama atau SMP, madrasah aliyah sederajat dengan sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi seperti Universitas Islam Negeri seperti UIN. Selama proses pembelajaran, potensi anak didik akan kelihatan. Oleh karena itu,
Potensi anak didik harus memperoleh perhatian yang serius sehingga semua sebab yang berakibat matinya potensi diri harus dilenyapkan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Semua pihak dan wajib terlihat dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian, yang dapat menjadi tenaga kependidikan adalah seluruh anggota masyarakat, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal. Nah, sekarang ada teori pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan Islam. Pendidikan yang pertama itu adalah pendidikan dengan pendekatan basyiron wa naziron. Apa yang dimaksud dengan pendidikan dengan pendekatan basyiron wa naziron itu? Yaitu membangkitkan segala hal yang menggembirakan anak didik dan memberikan sesuatu yang menimbulkan rasa takut atau melalui ancaman. Yang kedua, ada pendidikan dengan pendekatan naturalistik. Bagaimana itu yang dimaksud dengan pendekatan naturalistik? Yaitu pengembangan metode pendidikan Islam yang didasarkan pada perkembangan alamiah anak didik. Muhammad Said Ramdan Al-Buyuti menyatakan 3 macam ajaz yang dipakai Al-Quran untuk menanamkan pendidikan. Yang pertama ada mahkamah akliyah, mengetuk akal pikiran untuk memecahkan segala masalah. Yang kedua ada al-qisas wa tarkik, menggunakan cerita-cerita dan pengetahuan sejarah sebagai pelajaran bagi kehidupan yang akan datang. Dan yang ketiga ada al-isyrah al-wiladaniyah, memotivasi dan membangkitkan kekreatifan anak didik dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan reward. Nah, dan yang terakhir ada pendekatan keteladanan, yaitu pengembangan metode pendidikan Islam dengan contoh utama dari para pendidik sehingga anak didik meniru perilaku positif yang bermanfaat bagi kemajuan intelektualitas dan kebaikan moralitasnya. Teori pengembangan metode pendidikan Islam yang dapat digali dari cara Rasulullah SAW yaitu berperilaku tergambar dari sifat-sifat beliau. Yang pertama seperti fatonah atau cerdas, yang kedua sidik atau jujur, yang ketiga ada tabligh atau menyampaikan, yang keempat ada amanah, dan kelima adalah qanaah. Metode yang dikembangkan dalam pendidikan Islam disesuaikan dengan tujuan pendidikan Islam yang paling substansial, yaitu yang pertama penguatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peningkatan kecerdasan anak didik. Yang ketiga, pembinaan akhlakul karimah. Yang keempat, pengembangan minat dan bakat berkaitan dengan kecakapan dan keterampilan anak didik. Yang kelima, pembinaan kemandirian dan rasa tanggung jawab anak didik. Dan yang terakhir adalah pendewasaan berpikir anak didik yang rasional dan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya untuk kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.